Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para kawan-kawan YouTuber semuanya yang ada di seluruh dunia dan sekitarnya, dan kawan-kawan YouTuber yang ada di kota Riyadh, Arab Saudi dan sekitarnya, juga kawan-kawan YouTuber yang ada di wilayah Jakarta, Indonesia dan sekitarnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, ampunan dan pertolongannya serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih merasakan nikmatnya sehat walafiat jasmani dan rohani, dan kita masih bisa menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini, yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, dan insyaallah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana berkat perjuangan beliau, pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhuma, Islam telah sampai kepada kita dan hidayah Allah telah sampai kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Kawan-kawan YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meluangkan waktu kita sejenak untuk membaca himpunan fadilah amal. Di sini adalah 40 hadis tentang fadilah Al-Qur'an, yaitu keuntungan atau keutamaan kita membaca Al-Qur'an. Kita mulai dari hadis ke-11. Hadis yang pertama sampai dengan hadis ke-10 kita sudah baca di kesempatan yang lain, di kesempatan sebelumnya. Oke, hadis ke-11 kita langsung saja baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Masya Allah, tabarakallah. Berkah dari membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah orang tua si pembaca akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya matahari itu berada di dalam rumah kita, matahari yang jaraknya jauh saja begitu terang sinarnya, apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih terang dan berkilauan. Namun cahaya mahkota bagi orang tua si pembaca Al-Quran dan mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah. Jika orang tua si pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala demikian tinggi, maka tidak dapat kita bayangkan ketinggian pahala bagi si pembacanya itu sendiri. Apabila orang yang menjadi perantara saja demikian tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi lagi. Orang tuanya mendapatkan pahala tersebut karena dialah yang telah melahirkannya dan mendidiknya. Masya Allah, tabarakallah. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur atau cahaya, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang sangat indah tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kami diperlakukan seperti ini? Allah menjawab, ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kitab Jami'ul Fawaid terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajarkan Al-Quran kepada anaknya sehingga menjadi hafiz Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama, dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, maka ayahnya dinaikkan satu derajat. Demikian terus ditinggikan derajatnya hingga tamat bacaannya. Masya Allah, tabarakallah. Demikian keutamaan bagi orang tua yang mengajari anaknya membaca Al-Quran. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena beberapa rupiah, maka bukan saja diri Anda yang akan terhalang dari pahala, tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Apakah karena Anda takut jika menjadi seorang ustadz atau hafiz, kelak hanya akan menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya bergantung pada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda belajar agama? Ingatlah, jika demikian, berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda juga menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Sebuah hadis menyebutkan, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap orang akan ditanya sejauh mana ia telah mengajarkan agama. Memang sangat penting menjauhkan diri dari aib-aib itu, tetapi tidak mau berpakaian hanya karena takut kutu busuk sangatlah tidak masuk akal. Justru kita harus menjaga kebersihan pakaian itu. Demikian pula jika Anda mengajarkan agama kepada anak Anda, maka kelak Anda akan terbebas dari tuntutan. Dan selama anak Anda masih hidup, seluruh amal baiknya dan doa-doa ampunan yang ia mohonkan untuk Anda, semua itu akan menyebabkan derajat Anda dinaikkan. Sebaliknya, jika hanya karena rakus mencari beberapa rupiah sehingga Anda mengorbankan pendidikan agama anak-anak Anda, maka kelak selain Anda akan menanggung akibatnya, Anda juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kefasikan dan kejahatan mereka. Sedangkan catatan amal Anda tidak akan kosong begitu saja dari simpanan azab di akhirat. Masya Allah, tabarakallah, astaghfirullahaladzim. Kita lanjut hadis ke-12. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Al-Quran dijadikan ke dalam kulit kemudian dilemparkan ke dalam api, niscaya tidak akan terbakar. Hadis riwayat Darimi. Ada dua pendapat dari para ahli hadis mengenai maksud hadis di atas. Sebagian berpendapat bahwa kulit yang dimaksud adalah kulit secara umum, yaitu kulit-kulit binatang, dan api adalah api dunia ini. Hal menunjukkan mukjizat khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mukjizat para nabi alaihi salam terdahulu. Hadis ini sangat jelas dan merupakan suatu ketentuan. Oleh sebab itu mereka yang menganggap bahwa menghafal Al-Quran adalah sia-sia, maka demi Allah hendaknya mereka merenungkan fadilah menghafal Al-Quran dalam hadis ini. Satu fadilah ini saja sudah cukup bagi seseorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghafal Al-Quran. Karena siapakah orang yang tidak berdosa dan siapakah yang dapat memastikan bahwa ia akan terhindar dari neraka? Dalam syarah Ihya telah disebutkan daftar orang yang akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika seluruh manusia dalam keadaan panik, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dari Ali radhiyallahu anhu bahwa pembawa Al-Qur'an yakni para hafiz Al-Qur'an akan berada di bawah lindungan Allah bersama para nabi dan sholihin. Masya Allah, tabarakallah, insyaallah. Kita lanjut ke hadis ke-13. Langsung artinya, dari Ali karamallahu wajha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan menghafalnya,
lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Setiap mukmin insyaallah akan masuk surga, meskipun ada yang harus dibersihkan dulu dengan azab disebabkan dosa-dosanya. Namun bagi hafiz Al-Quran, ia memiliki keutamaan masuk surga pertama kali. Bahkan seorang hafiz Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak berbuat dosa besar, tetapi orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. Shadaqallahul azim. Dalil-dalil di atas dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada ampunan bagi kaum musyrikin, sehingga syafaat seorang hafiz hanya terbatas bagi kaum muslimin yang harus masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, barang siapa ingin selamat dari api neraka, sedangkan ia bukan seorang hafiz dan tidak mampu menjadi seorang hafiz, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia berusaha menjadikan salah seorang di antara keluarganya atau kerabatnya hafiz Al-Quran. Di samping itu, ia sendiri harus selalu berusaha menjauhi segala dosa sehingga terhindar dari azab. Syukur kepada Allah atas nikmatnya kepada orang ini, Syekh Zakaria, penyusun kitab ini, yang telah menjadikan ayahnya, pamannya, nenek dan kakeknya, ibunya dan seluruh ahli keluarganya sebagai hafiz-hafiz Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah rahmatnya lebih banyak lagi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadis ke-14, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah ia, karena sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membacanya dan mengamalkannya adalah seperti sebuah wadah terbuka yang penuh dengan kasturi, wanginya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Dan perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi ia tidur sementara Al-Quran berada di dalam hatinya adalah seperti sebuah wadah yang penuh dengan kasturi tetapi tertutup. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Apabila seseorang belajar Al-Quran dan menghafalnya, kemudian terus-menerus membacanya dalam sholat tahajud, maka keadaannya bagai botol kasturi yang terbuka tutupnya, sehingga semerbak harumnya memenuhi rumah itu. Dalam keadaan yang sama, seluruh rumah juga akan dipenuhi dengan nur dan keberkahan disebabkan bacaan Al-Quran seorang hafiz. Apabila seorang hafiz itu tidur dan tidak membaca Al-Quran karena lalai, maka Al-Quran yang ada di dalam hatinya masih tetap semerbak bagaikan kasturi. Tetapi karena kelalaiannya, nur dan keberkahan itu akan terhalang dan tidak menyebar kepada orang lain. Meskipun demikian, dalam hatinya masih terdapat kasturi dari Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ke-15, artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seperti rumah kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Perumpamaan rumah kosong itu mengandung maksud yang halus, sebagaimana ungkapan peribahasa, otak manusia yang tidak bekerja adalah tempat syaitan bekerja. Demikian juga hati yang kosong dari kalamullah akan banyak dipengaruhi oleh syaitan. Hadis di atas menyatakan betapa penting menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah diumpamakan seperti rumah kosong. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu dan syaitan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka akan diliputi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu dan syaitan akan memenuhi rumah itu. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah, kita telah sama-sama baca. Semoga bermanfaat
dan barokah untuk kehidupan kita di dunia hingga di akhirat nanti insyaallah. Amin amin. Insyaallah kita niat amalkan dan sampaikan insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.